kalau dokterpreneur kita bisa lebih memperluas kebermanfaatan kita. Karena selain menjadi dokter, kita juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Betul. Nah, dari situ kita juga tentunya berkontribusi juga kepada masyarakat. Padahal sebenarnya tantangan terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita mempertahankan semangat, bagaimana kita mempertahankan konsistensi dan juga fokus. Dunia kesehatan atau dunia medis itu sangat luas, sangat banyak sekali. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ya, era digitalisasi ya. Bahkan istilahnya kita bisa tuh jualan edukasi aja bisa gitu. Jadi influencer gitu ya. Dapat endorse dan lain-lain itu kan juga sudah merupakan bagian dari sebuah bisnis. Hari ini kesempatan, mumpung masih muda, mumpung masih energinya luar biasa, terus belajar di keilmuan spesifik di kedokterannya, tapi juga mulai membangun semangat atau mindset wirausaha. Ke depan ini luar biasa persaingannya tidak hanya dengan manusia, tapi sudah dengan teknologi. Betul. Kalau kita nggak pandai-pandai melihat peluang, ya tentu kita akan menjadi sulit juga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Sobat Muda Mendunia. Ketemu lagi sama Farah hari ini di podcast UMY Talks, Inspirasi Muda Mendunia. Hai Sob, apa kabar? Kita udah lama banget ya nggak ketemu di podcast ini. BTW, Sobat setuju nggak sih kalau setiap orang itu punya cara masing-masing untuk memberikan kebahagiaan ataupun kebermanfaatan bagi orang lain? Ada yang melalui profesinya, atau kadang-kadang lewat hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Nah, kalau tidak aku ngomongin sebuah profesi, tentunya setiap profesi yang ada di dunia ini pasti sangat mulia. Tapi nih Sob, ada satu profesi yang sebenarnya tuh banyak banget diminati oleh masyarakat. Aku pun dulu zaman waktu aku kecil, TK, SD mungkin ya, aku pengen banget jadi seorang dokter. Nah, kalau Sobat mendengar kata dokter, pasti yang di pikiran Sobat adalah jas lab, stetoskop, rumah sakit, pasien, ataupun praktek. Tapi ternyata juga ada loh Sob, seorang dokter yang punya cara lain untuk berkontribusi kepada masyarakat. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama salah satu alumni FKIK UMY yang memilih menjadi seorang dokterpreneur. Langsung saja ya kita sambut, ini dia narasumber kita. Halo Dr. Wahyu Triasmara. Apa kabar Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Dok. Alhamdulillah. Mungkin boleh disapa dulu Dok kepada Sobat Muda Mendunia. Halo, Assalamualaikum Sobat Muda Mendunia. Saya Dr. Wahyu dari DRW Corpora Indonesia. Terima kasih sudah mengundang di acara UMY Talks. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing ya tentang banyak hal. Oke, Sobat Muda Mendunia. Jadi Dr. Wahyu ini adalah salah satu alumni dari FKIK UMY angkatan 2003. Udah cukup lama ya, Sob? Udah cukup lama ya, Dok? Sudah cukup lama. Dan Dr. Wahyu ini juga sebagai pemilik dari DRW Skincare. Oke, mungkin boleh diceritain nih, Dok, apa sih arti menjadi seorang dokterpreneur bagi Dr. Wahyu sendiri? Oke, kalau dokterpreneur ya, menurut saya itu sebenarnya lebih kepada kita tidak meninggalkan profesi kita sebagai seorang dokter, namun kita juga bisa kalau dokter itu mungkin lebih banyaknya adalah melayani pasien satu demi satu. Kalau dokterpreneur kita bisa lebih memperluas kebermanfaatan kita, karena selain menjadi dokter kita juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Betul. Nah, dari situ kita juga tentunya berkontribusi juga kepada masyarakat, bahwa sebagai seorang dokter kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan dan akhirnya barangkali bisa lebih luas lagi manfaat kita. Betul. Tidak hanya kepada pasien saja, tapi juga masyarakat secara luas. Demikian. Oke, bener banget Sob. Jadi sebenarnya ya profesi seorang dokter tuh nggak melulu jadi spesialis, nggak melulu kerja di rumah sakit, tapi juga bisa berbisnis dan malah bisa membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat ya. Iya Dok. Oke, kalau boleh tahu nih Dok, sebenarnya keinginan untuk menjadi seorang dokterpreneur itu apakah sudah muncul sejak kuliah atau baru-baru ini? Nah, kalau ini justru menarik ya kalau buat saya, karena sebenarnya berbisnis bagi saya itu awalnya adalah kondisi karena kepepet.
Nah, awalnya karena pepet. Nggak sengaja. Jadi bisnis yang saya jalani hari ini itu bukan by design, tapi bisa dibilang by accident, ketidaksengajaan yang pada akhirnya membawa satu keberkahan menurut saya bagi saya pribadi dan juga keluarga. Yang pertama karena kenapa saya tidak sebut ini sebagai sebuah bisnis yang bermula dari sebuah visi misi atau plan atau strategi yang matang, karena memang awalnya itu karena saya sebenarnya tertipu. Nah, tertipu bukan dalam usaha ya, tapi saya waktu itu punya hutang karena teman-teman saya itu percaya sama saya, berinvestasi, nitip sama saya titipkan ke orang lain. Nah, di orang lain itulah saya ditipu. Nah, saya sebut itu sebagai hutang ya, karena saya bertanggung jawab untuk mengembalikan ke teman-teman. Dan justru dari situ awal mula saya berbisnis. Kalau cerita saya bisa terjebak ke tertipu itu mungkin cukup panjang, mungkin butuh waktu sendiri untuk kita ceritakan. Tapi intinya adalah waktu itu saya punya hutang, saya harus mengembalikan ke orang-orang yang mempercayakan pada saya. Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya untuk bisa melunasi hutang tersebut. Nggak mungkin hanya dari praktek dokter saja. Karena waktu itu saya praktek di Purworejo itu mungkin penghasilan saya kisaran 5-7 juta ya. Padahal saya harus menanggung hutang hampir 1 miliar. Dan saya tidak pernah melihat uang itu. Uang itu diserahkan ke teman saya itu. Nah, akhirnya saya memutar otak bagaimana supaya saya bisa mengembalikan itu. Nah, kondisi keterpaksaan itulah yang pada akhirnya membangun mental saya untuk tidak berhenti melakukan sesuatu atau tidak menyerah, sehingga saya bisa bangkit dan bisa mengembalikan kewajiban saya kepada teman-teman saya itu. Nah, dari situ saya memutuskan untuk memulai belajar usaha. Nah, waktu itu dengan istri saya, kita memulai membangun usaha. Ya, tidak mudah, tapi Allah Maha Baik, Allah tunjukkan jalannya, dan pada akhirnya kita bisa melunasi hutang dari orang-orang yang menitipkan amanahnya pada saya. Nah, jadi prinsipnya adalah zona nyaman itu kadang-kadang memang musuh besarnya pertumbuhan. Nah, ini poinnya ya, zona nyaman itu musuh besar pertumbuhan. Karena ketika kita sudah nyaman, mungkin dengan profesi kita, ya kadang-kadang kita merasa sudah cukup, ya bagus juga sih, nggak masalah. Merasa bersyukur cukup itu bagus. Hanya terkadang sebenarnya di luar sana itu ada cukup luas sekali kebermanfaatan yang bisa kita ambil untuk kita bagikan kepada masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga mereka juga merasakan manfaat dari hadirnya kita. Itu betul banget, Dok. Nah, kalau boleh tahu, Dok, untuk DRW Skincare ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun berapa? Kalau DRW Skincare itu sejak 2015. Oh, berarti hampir 1 dekade ya, Dok? Hampir 1 dekade. 2025 berarti 10 tahun Sobat Muda Mendunia. 10 tahun, betul. Oke, nah kalau boleh tahu juga nih, Dok, pastikan kalau kita membangun suatu usaha itu nggak cuman apa ya, enaknya aja, pasti ada kerikil-kerikil kecil lah di dalam proses pembangunan usaha ini. Kalau mungkin boleh diceritakan pada Sobat Muda Mendunia, apa sih, Dok, kira-kira tantangan terbesar selama ini dalam mengembangkan usaha ini? Kalau tantangan terbesar di dalam membangun usaha itu, mungkin kalau di luaran sana kadang-kadang orang sudah bicara pertama, kadang-kadang berpikir modal dulu ya. Wah, kita nggak ada modal nih. Kedua, bicara kompetitor, pesaing. Pesaing di luar sana banyak. Atau yang ketiga, kondisi ekonomi, apalagi saat ini ya, kondisi ekonomi yang mungkin sedang tidak menentu gitu. Kadang-kadang orang berpikirnya sudah sejauh itu gitu. Padahal sebenarnya tantangan terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita mempertahankan semangat, bagaimana kita mempertahankan konsistensi dan juga fokus. Nah, bagaimana kita mempertahankan semangat itu adalah dalam artian ketika kita membangun usaha, kadang-kadang di awal kita membangun usaha, kok jualan nggak laku-laku, bikin jasa ini, bikin produk ini kok susah sekali terjual, akhirnya semangatnya jadi kendor. Nah, itu yang harus kita lawan. Yang kedua, konsistensi. Kadang-kadang mendengar omongan dari orang, lah kamu jualan apa sih, kayak gitu, nggak menarik gitu. Terus ada yang mencibir, emang produk kamu bagus gitu. Nah, terus semangat kita jadi down, jadi drop. Nah, itu yang sebenarnya harus kita lawan juga. Terus fokus. Nah, kadang-kadang ada bisikan-bisikan nih, wah harus nyerah, kamu sudah waktunya angkat
angkat bendera putih nih karena bisnismu nggak berjalan nih. Nah, itu kadang-kadang membuat kita kehilangan fokus dan arah. Nah, menurut saya tantangan terbesar dalam bisnis, kalau kita bicara tadi masalah kondisi ekonomi, masalah modal, toh banyak orang yang berbisnis bahkan tanpa modal. Dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja pun banyak bisnis yang masih tumbuh. Jadi itu bukan tantangan utama sebenarnya. Tapi ya kembali lagi pada diri kita. Bagaimana kita bisa melawan untuk tidak menyerah, untuk tetap fokus dan konsisten dalam menjalankan bisnis kita. Menurut saya itu sih. Oke, dan sekarang emang sebenarnya banyak banget ya dok, generasi muda yang udah mulai berbisnis atau jadi bisnismen kayak gitu. Betul. Nah, kalau dari Dokter Wahyu sendiri gimana sih melihat peluang entrepreneur di dunia medis, terutama di masa-masa yang akan mendatang? Iya. Sebenarnya kembali lagi ya, peluang di dunia kesehatan atau dunia medis itu sangat luas, sangat banyak sekali. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ya, era digitalisasi ya. Bahkan istilahnya kita bisa tuh jualan edukasi aja bisa gitu. Jadi influencer gitu ya. Dapat endorse dan lain-lain itu kan juga sudah merupakan bagian dari sebuah bisnis. Nah, belum lagi bisnis klinik, alat kesehatan, herbal, dan berbagai macam turunan dari bisnis-bisnis di dunia kesehatan yang bisa kita ambil. Nah, kalau hari ini anak-anak muda ini, terutama ya nanti adik-adik yang masih hari ini belajar di dunia di Fakultas Kedokteran, ya barangkali memang sudah mulai harus menumbuhkan semangat atau jiwa entrepreneur. Kenapa demikian? Karena persaingan ke depan itu luar biasa loh di dunia medis loh. Karena hari ini saja mungkin sedang berbondong-bondong universitas membangun fakultas kedokteran. Iya, betul. Nah, itu otomatis kan peluang kita nanti untuk bekerja juga luar biasa persaingannya. Kalau nggak pinter sekali atau nggak pinter banget atau nggak punya keahlian yang spesifik, barangkali ya akan sulit untuk bisa bersaing gitu kan. Betul. Nah, makanya hari ini kesempatan, mumpung masih muda, mumpung masih energinya luar biasa, terus belajar di keilmuan spesifik di kedokterannya, tapi juga mulai membangun semangat atau mindset wirausaha. Karena sekali lagi, ke depan ini luar biasa persaingannya tidak hanya dengan manusia, tapi sudah dengan teknologi. Betul. Kalau kita nggak pandai-pandai melihat peluang, ya tentu kita akan menjadi sulit juga nanti ke depannya. Gitu. Oke, baik Sobat Muda Mendunia. Jadi satu pesan dari Dokter Wahyu bahwa sebenarnya tantangan itu berada dalam diri kita sendiri. Dan harus kita lawan ya dok untuk keluar dari zona nyaman. Dan entrepreneurship itu ternyata di dunia medis sudah sangat banyak peluangnya, apalagi di dunia yang saat ini penuh dengan teknologi. Betul. Tapi tuh ya dok, sebenarnya saya tuh beberapa kali mendengarkan stigma bahwa kadang-kadang itu mahasiswa kedokteran itu takut untuk berbisnis karena takut meninggalkan profesinya sebagai dokter. Nah, gimana sih pandangan Dokter Wahyu terkait dengan stigma tersebut? Nah, ini justru ada mungkin menurut saya satu kelebihan bahwa menjadi seorang dokter itu kan kita sudah biasa ya menganalisa, kita sudah biasa berpikir secara logis, kita juga kalau menjalankan sesuatu keilmuan kita itu kan berdasarkan evidence base ya. Jadi kita sebenarnya di dunia bisnis itu juga kurang lebih hampir sama. Kita juga harus pandai menganalisa masalah juga gitu kan. Kita juga harus berani mengeksekusi juga gitu. Kalau hari ini kita mungkin merasa takut meninggalkan profesi kita, ya memang namanya juga dokterpreneur. Kita tidak perlu meninggalkan dunia kemanusiaan kita gitu. Justru keilmuan kita itu bisa kita gunakan untuk menolong orang lain dengan menyembuhkan. Tapi kita juga mempunyai sebuah pemikiran bagaimana kita bisa membuat karya. Sehingga karya itu sekali lagi bisa memperluas kebermanfaatan dengan hadirnya kita. Ya tadi salah satunya dengan kalau kita punya perusahaan, ya kita bisa membuka lapangan kerja baru. Berapa banyak itu orang yang bisa ditolong dengan kita membuka lapangan kerja baru. Ketika kita mempekerjakan satu orang tua, bisa jadi di rumahnya ada 4 orang anak yang sedang mereka perjuangkan. Luar biasa amal jariahnya. Jadi kenapa harus takut memulai bisnis? Justru jadi semangat untuk kita. Sekali lagi poinnya adalah memperluas kebermanfaatan dengan profesi yang kita miliki. Dan profesi dokter itu punya kelebihan loh. Orang itu kan trust ya. Bahkan kesehatan atau nyawanya aja dipercayakan loh kepada dokter gitu kan. Apalagi ketika kita tadi keterjun masyarakat dengan bisnis kita akan sangat dipercaya karena masa sih dokter mau nipu, masa sih dokter mau mencelakakan kita. Nah, justru tapi di situ tanggung jawab besarnya. Jangan sampai kepercayaan atau trust yang diberikan oleh masyarakat kita sia-siakan.
habis nanti kepercayaan masyarakat pada kita. Nah, oleh karenanya menurut saya adik-adik yang hari ini sedang belajar di Fakultas Kedokteran, ya tadi sekali lagi harus membangun mindset entrepreneurship karena sekali lagi persaingan luar biasa, dan yang kedua kepercayaan masyarakat itu begitu besar pada profesi dokter. Jangan sampai disia-siakan. Gitu sih. Oke, tadi dokter kan beberapa kali menegaskan bahwa sekarang nih mahasiswa sebenarnya nggak cuma FKIK aja ya dok, mahasiswa seluruh bidang itu juga harus mulai mempersiapkan mindsetnya sebagai seorang entrepreneur. Nah, kalau dari Dokter Wahyu sendiri, ada nggak sih dok kira-kira tips and trick apa sih yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa untuk menjadi seorang entrepreneur? Ya, sekali lagi menjadi seorang entrepreneur itu tidak semuanya adalah sebuah cita-cita. Kadang-kadang ada yang tadi karena seperti saya ya, karena kepepet. Nah, tapi mindset entrepreneur itu menurut saya menjadi sangat penting untuk kita siapkan sejak dini. Karena ya sekali lagi kita itu kadang-kadang ada di posisi di zona nyaman. Kita merasa bahwa kita ini sudah memberikan effort terbaik kita nih di kehidupan kita ini, kayaknya kita udah paling keren, paling wah gitu. Padahal di luar sana itu peluang itu masih sangat besar. Dan sekali lagi kita bicara peluang itu adalah bicara kebermanfaatan ya. Seberapa luas manfaat yang bisa kita berikan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat ya sebagai seorang hamba. Kita kan kembali itu kan nanti pasti akan mati kan. Pasti akan kembali ke ke tanah lagi gitu. Ya oleh karenanya selagi kita masih hidup, kita bawa bekal sebanyak-banyaknya ya tentu dengan memperluas kebermanfaatan. Nah, untuk memperluas kebermanfaatan itu ya tadi salah satunya dengan menjadi pengusaha. Kalau kita menyiapkan mindset entrepreneurship sejak dini, profesi apapun itu ya, misalnya gini, profesi guru itu kan orang bayangannya adalah ngajar. Ngajar ya udah, kamu murid, saya guru, saya ajar. Tapi kalau punya mindset entrepreneur, guru itu kan, wah saya harus ngapain lagi ya? Bisa jadi dia buka tempat kursus ya. Nah, akan banyak orang yang diajar, akan banyak menghasilkan juga, akan banyak orang merasakan manfaat yang dia dapat ilmunya. Kalau dia hanya ngajar di sekolah misalnya kan satu kelas saja yang dia bimbing. Tapi ketika dia membuka tempat kursus untuk dia bisa bagikan ilmunya kan akan lebih banyak lagi orang yang bisa dia berikan jariah ilmunya yang bisa dia berikan. Termasuk ya di komunikasi ya misalnya ya teman-teman di komunikasi ya dia bisa tuh bikin podcast seperti ini yang akhirnya memberikan manfaat ilmu-ilmu yang baik untuk yang menonton gitu kan. Itu juga bagian dari memulai usaha juga, merintis juga. Yang mungkin yang nonton awalnya 1 atau 2 ya lama-lama, tapi ketika konsisten dan fokus dan menarik, terus mengulik secara keilmuan, terus mengulik secara bagaimana membuat podcast yang baik, ya lama-lama nanti harapannya akan banyak yang nonton juga. Nah, jadi sejak awal bagaimana kita membangun mindset usaha itu ya kembali lagi pada diri kita. Mau nggak? Nah, kalau kita mau, ya kita jalankan kemauan kita dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kan orang mau memulai aja sudah malas duluan. Berarti kan dia sudah nggak mau gitu. Ya susah juga mau kita paksakan. Tapi hari ini hidup itu harus dipaksa, harus didorong gitu. Kalau hanya mengandalkan, mohon maaf ya tadi ya kenyamanan itu tadi, ya kita tidak akan berkembang. Sekali lagi zona nyaman itu musuh pertumbuhan ya. Jadi kita perlu sekali untuk bahkan ketika udah jadi dokter, udah gajinya ratusan juta, ya mohon maaf ya, kadang-kadang ratusan juta itu kan yang merasakan mungkin nikmatnya untuk dirinya sendiri gitu kan. Walaupun dia dapat hasil dari membantu orang untuk menyembuhkan. Tapi sebenarnya lebih banyak manfaat yang bisa kita hadirkan loh dengan apa yang akan kita ikhtiarkan itu. Salah satunya ya tadi ketika kita bisa buka lapangan pekerjaan, ketika kita bisa berinovasi, membuat satu produk yang memberikan manfaat. Ketika jasa kita mungkin jasa pendidikan yang kita edukasi yang kita berikan bisa mencerahkan orang banyak. Nah, itu tentu manfaat yang akan diberikan ke orang akan jadi lebih luas lagi. Nah, intinya jadi tadi kembali lagi kita mau dulu untuk berubah menjadi selalu lebih baik dan mau dulu untuk membangun usaha. Pada akhirnya ketika kita mau, kita tentu akan semangat belajarnya. Cari-cari buku tentang entrepreneurship, kita akan mencari coach atau guru yang bisa menjadi istilahnya apa ya, tempat kita belajar lah ya, tempat kita untuk menjadi contoh lah, teladan kita. Bahkan kan kita kalau suri teladan kita ya, Rasulullah saja kan sejak kecil kan sudah mengembalakan kambing tuh, sudah ikut pamannya untuk
berdagang ke negeri Syam gitu ya kalau kita dengar ceritanya ya. Dari situ aja kita kan harusnya bisa belajar bahwa Rasulullah di saat masa mudanya, di saat remajanya saja sudah memulai usaha. Kita juga kalau meneladani beliau ya tentu juga perlu untuk belajar usaha juga gitu. Ya saya kira itu sih. Oke, baik Sobat Muda Mendunia. Jadi memang kita ini sudah harus menanamkan di diri kita dan di pikiran kita bahwa entrepreneur itu menjadi salah satu jalan yang cemerlang ya dok untuk masa depan diri kita juga dan tentunya untuk bangsa. Tapi jangan lupa, nggak semua hal itu bisa mencapai tujuan, tidak mencapai tujuan dengan cara yang instan. Pasti perlu proses, perlu kesabaran dan juga konsistensi sobat. Nah, terakhir banget ini dok, pesan untuk Sobat Muda Mendunia yang ada di rumah untuk memberikan pesan kepada mereka bahwa entrepreneur ini menjadi salah satu hal yang sangat penting loh. Gitu. Buat Sobat Muda Mendunia, betul bahwa salah satu syarat negara maju saja adalah seberapa banyak jumlah entrepreneur yang ada di negara tersebut, menjadi tolak ukur ya. Oleh karenanya, semakin banyak entrepreneur, semakin kemajuan sebuah negara itu akan bisa dicapai. Nah, entrepreneur itu akan bisa tercapai ketika dimulai dari diri kita, semangat dari diri kita untuk memulai usaha. Oleh karenanya, pesan saya adalah profesi apapun itu ya, khususnya adik-adik, khususnya yang berprofesi sebagai dokter, manfaatkan sebaik mungkin amanah ilmu yang diberikan pada kita untuk lebih banyak memperluas kebermanfaatan. Jadi kebermanfaatan tidak hanya untuk pasien, tapi untuk masyarakat yang lebih luas. Karena ketika kita berhasil menjadi seorang dokter, kita berhasil menjadi seorang pengusaha, kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik, kita bisa menghasilkan keuntungan yang besar, otomatis kebermanfaatan akan bisa lebih luas. Kita berikan kepada masyarakat, tidak hanya lapangan pekerjaan, tapi kita bisa membantu pembangunan masjid, kita bisa membantu panti asuhan, kita bisa membantu fakir miskin dari apa yang kita hasilkan. Jadi sekali lagi dalam berwirausaha juga jangan hanya mengedepankan keuntungan semata, tapi juga bagaimana niat dari hati kita untuk bagaimana setelah kita membangun sebuah usaha, sekali lagi usaha yang kita bangun bisa memberikan dampak yang luas ke masyarakat. Sekali lagi ya, dampak. Hidup harus memberikan dampak positif. Jadi jangan berhenti untuk terus berusaha, tetap bersemangat. Insya Allah suksesan akan hadir pada diri kita. Oke, wah ternyata gak nyangka banget ya, banyak banget hal menarik di balik perjalanannya Dr. Wahyu yang berani untuk berinovasi dan juga berwirausaha. Cerita ini menjadi suatu bukti bahwa passion dan juga profesi bisa berjalan berdampingan asal kita berani untuk memulai. Oke, terima kasih banyak Dr. Wahyu sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kisah bersama Sobat Muda Mendunia. Dan terima kasih juga kepada Sobat Muda Mendunia yang udah nontonin kita dari tadi. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen kira-kira topik apa nih yang bisa kita angkat atau kita bahas di episode selanjutnya. Bye Sob, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.